Ya, memasuki era kenormalan baru, kita dikejutkan dengan rekor penambahan angka jumlah positif COVID-19 yang menembus angka di atas 1.000 kasus pada pekan ini. Benarkah rekor penambahan kasus baru ini salah satunya akibat kebijakan memasuki era new normal atau karena pengecekan jumlah spesimen yang semakin masif dilakukan? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini. New normal diawali dengan rekor positif COVID-19 yang cukup banyak, di atas 1.000 angkanya, terlebih di hari Rabu kemarin ya, ada sekitar 1.200 kasus yang baru. Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Bang Ali, selamat malam, apa kabar Bang? Ya, selamat malam, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ali, terima kasih sudah bergabung. Dan ada Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Pak Pandu, selamat malam Pak. Selamat malam Bang Rehat. Baik. Dan ada Pak Adib Humaydi, Wakil Ketua Umum dari PBID. Pak Adib, selamat malam. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pandu. Ya, saya akan mengawali diskusi kita malam hari ini dari epidemiolog dulu, Pak Pandu Riono. Pak Pandu, melihat angka penambahan 3 hari terakhir ya, hari ini sekitar 900-an, kemarin 1.200, kemarin lagi 1.000. Sudah tembus rekor yang baru begitu kira-kira di angka 1.200-an. Apakah ini sudah terprediksi sebetulnya, Pak Pandu? Ya, kalau kita sudah memprediksi, karena ini adalah penularan seminggu atau 2 minggu yang lalu karena peristiwa Ramadan, Hari Raya Id, dan mudik, serta mudik balik. Jadi kita biasanya selang kemudian 1 minggu sampai 2 minggu itu akan terjadi peningkatan kasus. Jadi peningkatan kasus itu salah satu karena efek daripada pergerakan penduduk selama Ramadan dan Idul Fitri itu. Kedua, ketika kita memberikan advice pada Pak Gubernur dan juga kepada Bu Risma bahwa kalau ingin melakukan pelonggaran itu tidak bisa begitu saja kalau tidak dibarengi dengan peningkatan tracing dan peningkatan testing. Jadi karena kasus itu sudah cukup banyak dari peristiwa 2 minggu yang lalu, itu jadi testingnya dan kontak tracingnya sudah berhasil mengidentifikasi kasus-kasus yang memang dari seminggu yang lalu ini. Ini yang menyebabkan pada minggu-minggu ini akan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa, tetapi bukan karena peristiwa yang hari ini atau hari kemarin, tapi adalah peristiwa yang terjadi dalam minggu-minggu sebelumnya. Oke. Jadi kita harus menginterpretasi dengan prediksi dengan wajar, karena kalau kita memang pelonggaran ini atau norma baru ini sudah diterapkan, itu akan kita lihat efeknya seminggu atau minggu berikutnya. Oke. Apakah betul efeknya pada peningkatan kasus? Oke, Pak Pandu, artinya ini belum angka puncak? Belum, ini masih di puncak ini. Jadi harapannya sih dalam waktu ini masih begitu gitu dalam beberapa hari ini sampai nanti kemudian akan menurun. Oke, baik. Jadi ini adalah dari penularan atau dari pergerakan masyarakat seminggu 2 minggu terakhir ya, dari beberapa fenomena atau momen seperti Lebaran kah mungkin, atau pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, seperti itu pandangan dari Pak Pandu. Saya ke Pak Adib dari IDI. Pak Adib, Anda melihat atau IDI melihat soal penambahan ini, bagaimana ini? Apakah Anda juga sepakat ini karena mungkin pergerakan masyarakat yang terakhir begitu cukup tinggi atau sudah mulai kembali ke masa new normal kah itu, atau ada faktor yang lain? Seperti apa dari Anda? Ya, jadi apa yang disampaikan Dr. Pandu tadi itu benar. Jadi efek daripada silaturahmi saat Lebaran, ya, kemudian arus mudik balik mudik ini juga berdampak khususnya di DKI Jakarta. Tapi ada faktor lain juga yang kita lihat, dan ini kemarin juga disampaikan oleh Pak Gubernur terkait juga dengan masalah testing. Jadi kecepatan penambahan testing itu juga berpengaruh. Nah, indikator yang bisa kita lihat kalau dari sudut pandang kami, kita harus melihat juga hospitalisasinya, artinya proses perawatan atau pasien baru yang masuk di rumah sakit. Ada salah satu rumah sakit yang kemudian dilihat pada saat Lebaran awal. Jadi sebelum Lebaran sama hari pertama, hari kedua Lebaran itu hanya ada pasien 120. Yang sebelumnya merawat kita 300. Ini satu rumah sakit ya.
saat ini sudah ada kecenderungan mulai fluktuasi naik lagi 140. Jadi ini menjadi sebuah indikator juga yang harus kita waspadai. Bukan tidak mungkin, ini seperti yang disampaikan Dr. Pandu, ini kita ada di puncak yang belum turun-turun. Jadi puncaknya di puncak tapi kayak gergaji itu naik turun kecil-kecil tapi belum turun landai itu. Ini yang perlu diantisipasi itu. Oke, artinya memang ini Anda melihat juga new normal yang tengah kita fase yang tengah kita mau transisi ini menjadi salah satu faktor yang bisa memperparah kondisi atau menambah jumlah kasus positif yang banyak, Pak Adi? Ya, bukan tidak mungkin itu nanti akan bisa terjadi seperti itu. Dan ini yang kita memang tidak bisa melihat saat ini. Kita bisa melihat 1 atau 2 minggu ke depan. Sehingga evaluasi yang kita usulkan adalah evaluasi yang memang harus periodik gitu. Bukan tidak mungkin tiap minggu harus ada evaluasi. Sehingga apabila ada hal-hal kecenderungan fluktuasi naik, maka bukan tidak mungkin harus diterapkan sebuah kebijakan kembali pada PSBB kembali gitu. Oke, bicara soal kebijakan, sekarang saya ke Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ali, ini data yang berbicara, Bang. 3 hari terakhir ketika sudah mulai masuk digaungkan era new normal begitu ya, kita masuk ke fase new normal, tapi kita dihadapkan dengan data yang mengkhawatirkan bahwa sudah tembus di angka 1.200, Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Masyarakat juga mungkin sebagian juga ada yang menjadi takut. Seperti apa Istana melihat atau mengevaluasi kebijakan new normal atau dari data yang kemudian keluar 3 hari belakangan ini, angkanya tinggi, Bang Ngabalin? Ya, pertama Pak Pandu juga tahu bahwa semua langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau Bapak Presiden pasti berdasarkan data dan semua para ahli epidemiologi kemudian pandemi yang tentu pemerintah memastikan ya, Bapak Presiden berkali-kali mengatakan bahwa melakukan evaluasi secara persis, tepat, kalkulasinya harus tepat agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu benar-benar memberikan satu kepastian informasi kepada masyarakat. Kalau hari ini, kalau hari ini kemudian kita semua tahu bahwa tembus di angka 10.000, kemudian tidak ada lain kecuali memang karena hasil agresif uji COVID-19 ini yang cukup gencar, karena itu penambahan kasus. Penambahan kasus yang terkonfirmasi positif ya COVID-19 di Indonesia ini kan kalau kita tahu menembus angka 1.000, itu artinya bahwa ada akumulasi data kasus tersebut dari hasil uji eksperimen spesimen yang kian agresif ya, karena menggunakan metode PCR di 103 laboratorium, kemudian metode TCM di 77 laboratorium dan laboratorium jejaring yang di 204 laboratorium. Nah, karena itulah kenapa harus disampaikan agar masyarakat tetap juga harus mengikuti protokol kesehatan agar tetap hidup dalam satu suasana yang kita sering mendengar Bapak Presiden mengatakan tetap kita berproduktif tapi aman dari COVID-19. Ada hal yang sebetulnya sangat menarik untuk harus juga saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Adib itu bahwa memang Bapak Presiden memberikan pesan kepada gugus tugas bahwa evaluasi secara rutin itu menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Itu sebabnya kenapa dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, bahkan sampai RT RW, itu ada satu nafas, satu sistem yang harus diterapkan agar informasi dan laporan itu benar-benar harus pasti. Sehingga benar tadi kata Dr. Adib bahwa tidak mustahil ya, karena kita ini kan masih dalam suasana yang tetap ada di sekitar kita ini, virus ini berkembang. Maka kita harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan itu, jaga jarak, masker, kemudian mencuci tangan dan seterusnya. Gitu. Itu harapan yang harus menjadi perhatian kita semua. Oke, baik, kita jeda dulu ya Bang Ali dan juga Pak Pandu dan juga Pak Adib. Nanti saya akan ke Pak Pandu juga bicara soal ini kan kita sudah akan masuk ke fase new normal. Minggu depan juga mungkin sejumlah tempat-tempat semacam restoran dan sebagainya sudah mulai buka lagi. Nah,
apakah ini juga nantinya bisa memperburuk keadaan, Pak Pandu, atau seperti apa? Atau kemudian protokol kesehatan yang memang sudah diterapkan juga tidak cukup mampu sebetulnya untuk bisa menekan laju persebaran atau penambahan jumlah kasus COVID-19. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, saya langsung ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi Bang Ali juga mengatakan penambahan kasus yang cukup banyak ini memang karena ada penambahan pengecekan spesimen yang cukup masif dilakukan. Nah, apakah itu bisa jadi salah satu indikator, Pak Pandu, bahwa ini jumlahnya cukup banyak bertambahnya, atau memang karena pergerakan yang atau pelonggaran-pelonggaran yang terjadi inilah menjadi salah satu sumber semakin sulit kita menekan persebaran COVID-19, apalagi akan memasuki new normal, Pak Pandu, seperti apa? Oke, gini, jadi jangan dulu bicara new normal, karena itu belum terjadi. Yang terjadi adalah kapasitas testing memang sudah meningkat. Tapi kalau kapasitas testing meningkat kemudian ditemukan banyak, itu artinya memang penularannya masih tinggi. Dan tingginya itu kenapa? Karena perilaku penduduk yang waktu menjelang Lebaran, Idul Fitri, mudik, dan mudik balik itu kita sudah predik bahwa dia akan meningkatkan kasus. Nah, sekarang kita lagi panen nih, istilahnya panen. Tapi dengan panen itu artinya kita bisa menemukan banyak kasus. Jadi kalau menemukan banyak kasus, jangan dicurigai sebagai ini kegagalan. Bahkan ini suatu cara kita bisa mengidentifikasi penularan dan bisa melakukan isolasi, dan kemudian kita bisa memutus rantai penularan. Dibandingkan kalau sebagian itu tidak terdeteksi, sehingga dia terus menularkan. Dan sehingga akan menjadi penularan di dalam jangka panjang ini. Kita harus meningkatkan testing, kontak tracing, dan isolasi. Ini adalah kunci kita untuk bisa menekan pandemi ini. Biasanya di negara-negara yang mengimplementasi itu akan berhasil lebih cepat menurunkan pandemi ini. Oke, jadi peningkatan kasus jangan dilihat secara negatif dulu ya, tapi juga ini kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk yang tadi Bang Ali katakan, ini karena agresivitas tadi yang dilakukan pengecekan, tapi memang bukti bahwa penularan itu masih terjadi. Saya ke Pak Adip, jadi evaluasinya bagaimana Pak melihat kondisi real saat ini dari ID sendiri? Ya, jadi memang ini yang harus kita sampaikan baik itu ke pemerintah dan masyarakat, dan ini perlu juga disosialisasikan ke masyarakat bahwa kalau untuk kemudian jumlah kasus yang positif ini tidak serta-merta dilihat bahwa ini negatif gitu, seperti yang disampaikan Dr. Pandu tadi, bahwa ini ada sebuah dalam tanda petik keberhasilan yang harus ada langkah berikutnya. Ini penting untuk kemudian kita lakukan sosialisasi ke masyarakat karena kaitannya juga bahwa saat ini masih banyak stigmatisasi dari pasien-pasien atau masyarakat yang dianggap COVID positif dari hasil PCR atau tracing kontak. Ini yang kemudian pada saat tadi yang disampaikan Dr. Pandu itu memutuskan mata rantai penularan ini adalah sebuah target yang harus disosialisasikan. Jadi himbauan, aturan yang dibuat oleh pemerintah, terus kemudian tracing kontak itu adalah dalam salah satu langkah untuk kemudian kita ingin menekan atau memutuskan mata rantai gitu. Bukan serta-merta untuk kemudian istilahnya itu menghalangi masyarakat untuk bergerak. Nah ini yang saya kira masih perlu ada sosialisasi sehingga masyarakat paham bahwa apa yang kita lakukan, terus kemudian apa yang dibuat aturan-aturan ini adalah semata-mata sebenarnya untuk menekan penyebaran daripada COVID ini. Gitu. Mungkinkah itu diputus mata rantainya Pak, kalau kemudian masyarakat atau sejumlah aturan mulai dilonggarkan kembali dengan berbagai macam pertimbangan tentunya, mungkinkah itu kemudian paralel diputuskan tapi sementara pergerakan juga ya dibiarkan saja begitu, maksudnya meskipun dengan sejumlah pembatasan ya? Ya betul, jadi pelonggaran yang dilakukan tanpa ada kemudian sosialisasi untuk merubah perilaku ini sulit. Jadi kalau kemudian kita itu hanya serta-merta membuka ya, kita harus ada urgensi, prioritas mana yang harus dibuka terlebih dahulu. Dan itu harus bertahap gitu loh. Tidak serta-merta kemudian dibuka semua. Mohon maaf kalau kemudian saya bicara kenapa harus apa urgensinya sekarang tempat pariwisata dibuka untuk saat ini. Kan itu belum ada urgensinya. Jadi harus ada tahapan-tahapan karena bukan tidak mungkin kalau umpamanya ini dibuka semua tanpa kita perlahan merubah perilaku masyarakat, yang akan terjadi adalah crossing penularan di wilayah-wilayah di mana itu akan berkumpul banyak massa. Kita tahu sekarang banyak kita lihat di televisi banyak sekali kemudian penumpukan massa yang itu bisa berpotensi menjadi crossing dari penularan itu.
Oke, kita dengarkan apa tanggapan Bang Ali Mohtar Ngabalin dari Istana. Bang Ali, bagaimana? Termasuk juga soal pariwisata urgensinya ketika sudah diwacanakan untuk dibuka. Silakan dijawab, Bang. Ya, ini kan yang berkali-kali kan kita juga menyampaikan bahwa seperti kita ketahui bahwa Organisasi Kesehatan Dunia itu WHO kan mengumumkan bahwa untuk menemukan vaksin itu kan kurang lebih 2 tahun bahkan melebihi 2 tahun. Artinya apa? 9 sektor yang dibuka oleh pemerintah itu telah dipertimbangkan berdasarkan masukan, nasihat, dan berbagai yang dilakukan oleh para ahli epidemiologi itu bahwa ini adalah sektor-sektor yang dipandang lebih kecil risikonya di samping memang disampaikan terhadap bagaimana perilaku-perilaku yang terkait dengan masa pandemi ini. Jangan lupa bahwa pembatasan sosial berskala besar itu yang dilakukan adalah mengawasi pergerakan orang. Itu sebabnya kenapa disampaikan untuk harus kita menghindari kerumunan. Kenapa kemarin pemerintah menganjurkan untuk tidak boleh pulang, kemudian yang sudah pulang jangan cepat-cepat masuk. Tidak ada lain kecuali adalah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Nah, kalau ini regulasi-regulasi yang sebaik-baik ini dilakukan oleh pemerintah kemudian tidak mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, tidak mungkin kita akan berhasil. Sementara pemerintah itu belajar dari keberhasilan negara-negara yang sukses, bahkan negara-negara yang gagal. Nah, inilah yang kenapa berbusa-busa kami harus terus mensosialisasikan ini dengan para yang memiliki pemangku kuasa ilmu, bapak-bapak dokter dari ID, para ahli seperti Mas Enu dan lain-lain sebagainya, dengan harapan agar langkah-langkah ini betul-betul bisa menjadi tanggung jawab kita semua. Itulah sehingga ya kita juga menyampaikan, dan ini ada hal yang paling penting jangan sampai keliru di masyarakat itu ini. Tidak ada satu daerah, ya tidak ada satu daerah pun di Republik ini yang bisa menjadi indikator yang dapat apa istilahnya mewakili dari seluruh Indonesia. Artinya apa? Di satu provinsi berbeda dengan DKI Jakarta, berbeda dengan Bandung Jawa Barat, berbeda dengan kabupaten kota. Karena masing-masing itu kan juga kasus-kasus yang ditemukan berbeda-beda. Karena itulah maka tidak boleh digeneralisir. Kalau hari ini 10.000 atau 1.000, yang saya maksudkan adalah 1.000 yang ditemukan kasus baru, itu artinya bahwa seberapa jauh, tadi Mas Adi juga sudah menyampaikan, keberhasilan yang dilakukan berdasarkan tes spesimen yang dilakukan oleh gugus tugas dan lain-lain, rumah sakit yang ditunjuk. Sehingga kita harus tetap berprasangka baik, positive thinking, semangat, bahwa kita sedang ada dalam hidup bersama-sama dengan virus ini. Itu protokol kesehatan kenapa perlu untuk harus kita tetap jaga. Iya, berprasangka baik, tapi kita juga harus tetap menyiapkan kemungkinan atau mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk soal ancaman gelombang kedua tadi, Bang Ali, yang juga ada para ahli pandemi ini, para dokter yang memang punya aspek dalam bidang ini, sehingga tidak bisa juga pemerintah mengambil langkah-langkah yang sembarang, karena semua elemen, semua yang punya kemampuan dalam bidang ini harus dilibatkan. Itu sudah ada protokolnya. Betul, termasuk juga kita perlu mengantisipasi gelombang kedua yang mungkin lebih menyeramkan. Itu juga kemarin disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, jangan sampai ada gelombang kedua. Nah, ini seberapa besar potensi ini akan terjadi, dan pemerintah bagaimana kemudian antisipasi agar tidak terjadi hal ini, karena kan belajar dari negara-negara yang gagal dan juga yang sukses kan, Bang. Nah, kan ada juga negara-negara yang gagal nih mengantisipasi gelombang kedua. Kita bahas tapi nanti ya, usai jeda kami akan segera kembali. Baik, kita masuk segmen terakhir, singkat-singkat saja Bapak-Bapak, dan juga sekaligus kesimpulan dari Bang Ali dulu, saya awali. Bang Ali, jadi bagaimana mengantisipasi kemungkinan gelombang kedua yang Pak Presiden katakan tadi kemarin? Halo? Ya, silakan Bang Ali, singkat saja. Ya, ada protokol dan strategi pelaksanaan yang Bapak Presiden menyampaikan tentang masyarakat tetap bisa produktif dan aman dari COVID-19. Ini ada
paling tidak ada 5 pesan yang memang Presiden menyampaikan bahwa dalam melakukan ini harus salah satu yang paling penting itu adalah memperkuat konsolidasi. Tadi saya menyebutkan tentang memperkuat konsolidasi antara pusat dan daerah sampai dengan tingkat desa, kemudian RT, RW, kemudian memperkuat koordinasi antara Forkompinda, kemudian libatkan semua elemen masyarakat hingga semua kita bergotong royong, ya, kemudian bersinergi menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang kedua yang saya kira penting untuk saya harus sampaikan itu adalah Presiden Joko Widodo juga memberikan pesan kepada kita semua, termasuk yang paling utama itu kepada gugus tugas adalah evaluasi secara rutin, sehingga kita bisa tahu perkembangannya, ya, meskipun kita tahu bahwa tentu sebuah daerah dari satu kasus baru yang sudah menurun, tapi tetap harus hati-hati, jangan lengah kita. Jadi kita harus tetap merasa khawatir dan benar-benar harus yakin bahwa kita dalam suasana yang belum terlalu aman. Tetapi kita harus waspada dengan semua protokol-protokol kesehatan yang diterbitkan agar kewajiban kita untuk terus juga mengingatkan kepada semua pihak. Baik, harus disiplin. Saya ke Pak Pandu kalau begitu. Pak Pandu, apa masukan Anda, Pak, kepada pemerintah, kepada masyarakat? Ini kita menghadapi masih angka yang sangat fluktuatif ini, Pak. Ya, jadi kondisinya memang belum aman dan ini perlu disadari dan saya harus mengkoreksi pernyataan Bung Ali Mukhtar bahwa jangan produktif dan aman, tapi aman dan produktif, Pak. Jadi kita menciptakan aman dulu. Nah, ini yang paling penting. Narasi itu penting biasanya. Dengan demikian kita berusaha bagaimana supaya aman. Ya, kita sekarang sudah waktunya semua masyarakat diajak. Jadi pesan-pesan kepada masyarakat, dan masyarakat itu garda terdepan untuk menekan potensi gelombang kedua. Jadi Pak Presiden sudah mengingatkan akan ada gelombang kedua, tapi bukan berarti harus terjadi. Bagaimana kita mencegahnya adalah pertama ya bagaimana promosi yang besar sekali mengingatkan untuk pakai masker. Pakai masker, setiap orang pakai masker itu akan menurunkan risiko sampai terendah. Kita hidup dalam penuh risiko, tapi risiko itu akan rendah kalau kita menggunakan masker. Kemudian kalau kita kombinasi dengan menjaga jarak fisik dan juga kemudian selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan, itu dampaknya besar sekali menurunkan risiko sampai titik terendah dan kita bisa aman dan produktif. Itu saran saya. Terima kasih. Baik, Pak Adib dari IDI, apa dari Anda seperti apa masukan dan juga melihat ke depan ini bagaimana di tengah kita masih fluktuatif dan juga ada ancaman soal gelombang kedua tadi itu? Ya, jadi tadi kalau kaitan protokol sudah disampaikan, baik itu Bang Ali atau Dr. Pandu. Saya cuma ingin kemudian pemerintah, baik itu pusat dan pemerintah daerah, juga melakukan upaya-upaya di dalam peningkatan kapasitas kemampuan treatment. Artinya harus ada mapping dulu fasilitas kesehatan, kemampuan dari fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Karena tadi disampaikan bahwa pada saat kita bicara kemampuan di DKI tidak sama dengan di daerah yang lain. Kemampuan di Jawa Timur tidak sama juga di daerah lain, apalagi di Indonesia Timur. Sehingga ini perlu dilakukan mapping. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kemampuan sarana prasarana, ICU, ventilator, termasuk juga masalah SDM. Tapi yang paling penting lagi adalah kita ingin mendorong bahwa semua fasilitas kesehatan terfasilitasi untuk bisa aman buat para pekerja medis, buat para tenaga kesehatan. Karena bukan tidak mungkin kalau fasilitas kesehatan ini tidak dibuat aman, maka yang akan terjadi adalah crossing penularan di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit. Nah, ini yang kita harus tegas, mau tidak mau sekarang harus ada dorongan-dorongan atau peraturan atau regulasi yang mendorong pemerintah daerah agar memfasilitasi kemampuan fasilitas kesehatan supaya tidak menjadi kluster-kluster kesehatan baru. Oke, baik. Tadi langsung Bang Ali Mukhtar langsung mengambil pulpen dan juga mencatat ya Bang ya. Mudah-mudahan juga disampaikan langsung kepada pemerintah juga kepada Presiden apa yang menjadi aspirasi dan juga isi dari diskusi kita malam hari ini. Diskusi yang aman dan juga produktif. Mudah-mudahan ini juga yang kita sampaikan terus ke masyarakat. Terima kasih banyak Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Pak Pandu terima kasih banyak. Pak Adib terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.